Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiatun Wahidah dari kelas 1 BKIB. Akan mempresentasikan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang konsep nubuah dan risalah Islam, peran penting Nabi dan Rasul dalam memahami dan mempraktekkan ajaran Islam. Konsep nubuah. Kata nubuah berasal dari kata naba'a yang berarti kabar, sedangkan kata nubuah ini berasal dari masdar naba'a. Nubuah adalah orang yang menjadi pilihan Allah untuk menerima wahyunya, dan kenabian adalah sifat hal nabi yang berkenaan dengan nabi. Konsep nabi dan rasul berkaitan dengan konsep keadilan Allah, karena Allah yang maha adil yang menciptakan sekalian makhluk, terutama manusia. Oleh karena itu, Allah mengutus nabi dan rasul untuk membawa manusia ke dalam kebaikan, kejayaan, dan kesempurnaan. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertugas memberi petunjuk kepada umat manusia tentang keesaan Allah dan membina mereka agar senantiasa melaksanakan ajarannya. Dan konsep risalah. Arti dan pengertian dari konsep risalah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang artinya yang dikirimkan, pesan, ataupun berita. Sedangkan secara istilah yaitu tugas kerasulan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau apa yang dibawakan oleh Rasul dari Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan yang dinamakan Risalah Muhammad itu berarti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW, dan risalah tersebut dapat berupa prinsip hidup, moral, ibadah, akidah untuk mengatur kehidupan manusia agar terwujud kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad memuat segala aspek kehidupan sebagai penyempurna risalah yang dibawa Nabi sebelumnya. Peran penting Nabi dan Rasul memahami ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang berakhlak mulia. Sejak usia dini, beliau Nabi Muhammad telah mendapatkan gelar dari penduduk kota Mekah, yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bahkan, beliau diutus Sang Khalik sebagai Nabi dan Rasul terakhir untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah bukan hanya seorang Nabi dan Rasul yang telah membangkitkan salah satu peradaban yang besar. Beliau juga seorang hakim teradil, negarawan terkemuka, pemimpin terbesar, saudagar terjujur, dan masih banyak julukan yang lainnya. Hal-hal yang membawa kemajuan pada zaman Rasulullah. Yang pertama ada unsur rasionalitas. Menang kalah dalam perang itu rasional. Menang karena mengikuti aturan atau kalah karena tidak mengikuti aturan. Karena dengan demikian, sebuah keberhasilan perjuangan ditentukan oleh doa dan kerja keras. Banyak doa tapi tidak didukung oleh kerja keras yang benar, secara rasional sulit diwujudkan. Untuk itu, Nabi Muhammad memilih cara berpikir yang rasional. Dan yang kedua ada unsur kecerdasan, yaitu suatu kemampuan dalam ketepatan menganalisa dan mengambil kesimpulan atau keputusan kebanyakan otak yang lain. Dalam kaitan ini, Rasulullah pernah mengambil kebijakan melakukan perjanjian Hudaybiyah yang pada intinya adalah gencatan senjata dengan tujuan untuk memusatkan perhatian dan kekuatan pada kaum Yahudi di Khaybar. Dan yang ketiga ada unsur komprehensif. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyentuh semua aspek kehidupan, sebagaimana yang dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat dengan istilah Maqasidus Syariah, tujuan agama, yang mencangkup memelihara agama, memelihara jiwa,
memelihara akal, memelihara harta benda, dan memelihara keturunan. Ajaran ini benar-benar memberikan landasan yang kokoh dalam mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.